Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Effendi. Hari ini saya akan menjelaskan tentang penjelasan tools di ArcView. Yang pertama, buka aplikasi ArcView, kemudian tampil dialog yang berisi menu membuat project yang baru. Yang pertama, as blank a project. Pilih yang putih yang ini. Kemudian aktifkan extension JPEG untuk membuka file JPEG dengan cara klik file, kemudian klik extension. Kemudian muncul dialog yang berisi ekstensi, kemudian pilih JPEG JFEF file support dengan mengklik nama ekstensinya, kemudian klik OK. Setelah ekstensi berhasil diaktifkan, kemudian klik add new theme, icon bertanda plus, icon yang seperti ini. Kemudian setelah diklik, maka akan muncul dialog seperti ini. Pilih direktori yang akan dimuat untuk file JPEG-nya dengan klik yang sebelah sini. Cari direktorinya, kemudian pilih tipe data source-nya, itu tipe gambar, kemudian cari gambarnya. Setelah itu klik OK. Nah, setelah diklik OK, maka gambar itu akan termuat di ArcView ini. Untuk memulai digitasi, silakan klik View yang sebelah sini, kemudian klik New Theme. Setelah diklik, maka akan muncul dialog seperti ini. Kemudian klik pada fitur type, yaitu klik line, kemudian klik OK. Setelah memilih fitur type, kemudian pilih lokasi untuk menyimpan fitur type-nya di mana saja ya. Contohnya ini ada di folder temp, kemudian isi nama fitur type tadi, kemudian klik OK. Setelah menyimpan line ini, kemudian muncul fitur yang tadi sudah dipilih. Kemudian checklist pada line tersebut, di checklist nama fitur type yang tadi. Kemudian setelah diklik, kemudian kita akan mulai digitasi. Untuk memulai digitasi, yaitu klik theme, kemudian klik start editing. Setelah diklik, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian klik shape line untuk memulai digitasi jalan yang bentuknya zigzag ini. Klik yang icon ini, draw line. Kemudian lakukan peta digitasi sehingga membentuk peta jalan seperti ini. Untuk membuat ini diklik saja petanya, kemudian disusun seperti ini. Untuk melakukan digitasi yang per wilayah, lakukan seperti urutan yang nomor 7. Dari nomor 7 ini, klik view, kemudian klik new theme. Nah, yang di nomor 8 ini, pilih yang polygon. Kemudian lakukan digitasi peta sama seperti yang nomor 13 ini untuk mulai wilayah, sehingga menghasilkan seperti ini. Setelah melakukan digitasi, kemudian kita isi detail digitasi tersebut dengan mengklik icon berbentuk tabel yang di sisi kiri teropong. Sisi kiri teropong ini yang berbentuk seperti tabel-tabel ini yang bernama open timetable. Kemudian untuk membuat kolom pada timetable, klik pada table, kemudian klik start editing. Klik yang table ini, kemudian start editing. Nah, setelah editing, kemudian klik add field. Nah, klik tab edit, kemudian klik add field. Nah, setelah diklik, maka dia akan muncul dialog yang berisi pengisian nama field, yaitu dan tipe data, lebarnya, dan jumlah di belakang koma. Atur sesuai kebutuhan, kemudian klik OK. Maka akan tampil seperti ini.
maka akan tampil seperti ini. Itu nama tabelnya, nama kolomnya. Kemudian untuk menghitung rata-rata jumlah penduduk, silakan klik nama kolomnya, klik kolom rata-rata penduduk ini untuk mengisi rata-rata nilai ini. Kemudian klik nama kolomnya, lalu klik icon tabel yang ada checklistnya. Nah, ikonnya yang seperti ini, yang ada checklist seperti ini, diklik. Kemudian dia akan men-select all yang berwarna kuning ini, yang tabelnya. Kemudian setelah semua barisnya terblok warna kuning, kita akan menghitung rata-ratanya dengan menggunakan query builder, yaitu ada di icon yang berbentuk palu ini dan ada tanda tanya. Diklik, kemudian muncul dialog seperti ini. Nah, itu digunakan untuk melakukan perhitungan. Muncul dialog ini, pilih kolom-kolomnya, kolom masukin ke sini. Nanti di ini ada perhitungannya. Kemudian klik new set, kemudian add to set. Setelah melakukan perhitungan, kemudian untuk membuat chart, klik pada icon chart. Chart di samping teropong yang ini. Kemudian tampil dialog seperti ini. Nah, dialog ini berisikan untuk menampilkan kolom-kolom mana saja yang akan ditampilkan dalam bentuk chart. Yang sebelah kiri ini kolom yang ada di sebelah sini, kemudian kalau bagian sini kolom yang akan ditampilkan. Klik add pada kolom yang sebelah kiri untuk ditampilkan sebelah kanan. Nah, kemudian diklik OK, maka akan tampil seperti ini. Untuk merubah bentuk chartnya, klik icon yang berbentuk chart bar yang ada di sebelah sini. Untuk chart bar, maka akan tampil bentuk chart bar sini. Nah, klik saja pada salah satu ini, kemudian klik OK. Nah, untuk yang lainnya, diklik saja ikon-ikon yang sebelah sini, kemudian klik bentuk chartnya, kemudian klik OK. Lakukan hal yang sama pada chart grafik, pilih icon yang di sebelah sini, kemudian pilih bentuk grafiknya, kemudian klik OK. Lakukan juga dalam bentuk chart pie chartnya, klik icon sini, terus pilih bentuk pie chartnya kayak mana, terus klik OK. Nah, untuk merubah chartnya, untuk merubah data chartnya, klik icon yang berbentuk tangan seperti ini, yang bentuk tangannya menunjuk pada sebuah tabel yang bernama chart properties. Kemudian maka akan muncul dialog ini. Ubah pada bagian groups ini yang kolom-kolom yang ditampilkan dalam bentuk chart. Jika ingin menghapus, klik nama kolomnya, kemudian klik delete. Kalau sudah, klik OK. Nah, kemudian untuk menampilkan skala pada peta, klik pada tab view, kemudian klik pada menu properties yang sebelah sini. Kemudian akan tampil sebuah dialog yang seperti ini. Nah, terus atur map unitnya dan distance unit. Nah, untuk satuannya bebas disesuaikan saja. Nah, maka akan muncul skalanya seperti ini. Nah, ini skala 1 itu yaitu bentuk gambar ini, dan ini untuk skalanya. Nah, kemudian kita aktifkan extension JPEG untuk membuat kontur pada peta dengan klik file, kemudian klik extension. Setelah itu muncul dialog yang berisi ekstensi, kemudian pilih spatial analysis dengan cara klik checklist pada ekstensinya, kemudian klik OK. Sesudah diklik tadi yang extension, maka dia akan muncul dialog seperti ini berisi ekstensi. Klik pada ini spatial
spatial analis, kemudian klik OK. Ketika sudah di checklist, maka akan muncul dua tab, yaitu surface dan grafik. Nah, grafik ini fungsi untuk membuat surface pada tiga sisi peta. Setelah ekstensi berhasil, kemudian add new tab yang bertanda plus seperti ini, klik. Setelah diklik, kemudian pilih peta gambarnya, pilih data source type-nya sebelah sini, kemudian pilih fitur data source untuk menampilkan list gambar. Pilih sebelah ini, nanti dia akan muncul beberapa file-file yang terkait dengan data source-nya, kemudian klik OK. Maka data fiturnya akan termuat seperti ini. Ini contohnya curah hujan. Di sini ada beberapa titik-titik curah hujan. Kemudian di checklist si ininya fitur data type-nya. Kemudian klik tab surface, lalu pilih interpolation grid. Kemudian muncul dialog seperti di bawah ini. Untuk output grid extend itu untuk resolusi outputnya yang akan ditampilkan. Kemudian untuk output grid cell-nya, cell itu output skala pada peta yang akan disurface. Ukuran ini disetting ketika setting math unit serta distance unit pada awal. Output grid extend pilih same as view. Kemudian output grid cell-nya pilih 100, kemudian klik OK. Kemudian muncul dialog seperti ini. Untuk nearest neighbor-nya adalah banyaknya garis pada surface. Kemudian power adalah tebal dari garis tersebut. Kemudian setelah semua diatur, klik OK. Serta Z value diisi dengan CH. Setelah berhasil, maka hasilnya akan seperti ini, yaitu pada titik yang gelap ini yaitu banyaknya curah hujan, dan di sisi-sisi yang warnanya mulai memudar-mudar hingga putih ini curah hujannya itu sedikit. Kemudian untuk membuat kontur, klik tab surface, kemudian klik create contour. Kemudian akan muncul dialog seperti ini. Nah, untuk kontur info itu jarak antar konturnya. Kemudian base kontur itu jarak awal pada titik surface, kemudian klik OK. Kemudian hasilnya akan seperti ini, akan banyak garis-garis yang membentuk lingkaran. Nah, lingkaran yang paling kecil ini adalah base surface-nya. Nah, kemudian di jarak antar bulutan ini dan bulutan yang kedua itu adalah interval konturnya. Semakin besar interval konturnya, maka jaraknya akan semakin lebar dan jumlah bulut-bulut ini juga semakin sedikit. Kemudian untuk membuat buffer, pilih shape yang akan dibuat konturnya, kemudian klik tab temp, kemudian klik create buffer. Setelah itu muncul dialog seperti ini. Dibiarkan default saja, kemudian klik next. Kemudian muncul dialog seperti ini. Di sini ditanya bagaimana untuk menampilkan buffer. Yang pertama ini hanya untuk satu warna, yang kedua ini untuk yang bentuknya berbeda, yang tiga ini dibuat dalam bentuk yang 3 warna. Pilih yang nomor 3. Kemudian untuk distance between ring adalah jarak antar lingkarannya. Data lingkarannya. Terus distance unit. Distance unit itu adalah satuan jaraknya. Atur sesuai kebutuhan. Kemudian klik OK. Kemudian muncul dialog lagi, ditanya apakah lingkaran yang bersilangan
bergabung atau terpisah. Yang tergabung seperti contoh ini, yang ini, kemudian yang gabung seperti ini, yang terpisah seperti ini. Biarkan default saja. Kemudian klik yang simpan buffernya di dalam direktori. Pilih direktorinya, masukkan namanya, kemudian diklik finish. Kemudian akan tampil seperti ini. Yang ini adalah buffer bentuk shape merapi. Titik tengah ini titik awal yang tadi, terus di sini yang lingkaran pertama ini jarak dari titik tengah, kemudian titik yang lingkaran yang pertama dan lingkaran yang kedua itu jaraknya sudah disesuaikan yang tadi. Kemudian untuk membuat layouting, pilih icon pada layout yang sebelah sini, kemudian klik new. Kliknya yang ini. Kemudian maka akan tampil tampilan layout yang kosong seperti ini. Kemudian untuk memasukkan view yang seperti ini, klik icon yang berbentuk bulat ini seperti globe, diklik, kemudian ditarik garisnya sesuai kebutuhan. Nah, maka akan muncul dialog. Pilih view yang akan ditampilkan, kemudian klik OK. Maka akan muncul tampilan view yang tadi, tampilan view yang ini. Nah, tampilan view yang ini yaitu view 2. Yaitu view 2 yang ini. Atur saja posisinya di mana. Kemudian untuk menambahkan icon atau teks atau lainnya, klik dan tahan icon yang bulat tadi yang bentuk globe ini, ditekan terus digeser ke bawah, maka akan muncul banyak fitur-fitur yang lainnya. Kemudian untuk menambahkan teks, klik yang icon yang bentuk T ini untuk menambahkan teks. Untuk icon tangan ini untuk memindahkan si objek view yang tadi. Untuk plus dan minus ini untuk menzoom, dan untuk icon panah ini untuk membesar atau memperkecil sebuah view-nya. Dan hasilnya akan seperti ini. Untuk menyimpan layoutnya, klik tab file, kemudian klik export. Maka akan muncul dialog yang seperti ini. Kemudian pada list file of type diklik. Nah, terus pilih output apa yang ingin diekspor. Bisa dalam bentuk JPEG, PDF, atau bentuk Windows bitmap. Setelah sudah, jika ingin mengatur kualitas dan resolusinya, silakan klik option, maka akan muncul dialog lagi. Ini contohnya dalam bentuk JPEG. Nah, kemudian kualitinya bisa diatur. Di sini diatur dalam bentuk 100, kemudian klik OK. Nah, terus atur lokasi mana yang ingin diekspor, masukkan namanya, kemudian diklik OK. Kemudian hasil ekspornya akan seperti ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.